Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa karimina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, al-sadakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dari yang wajib dan yang sunnah. Dan ketika kita melaksanakannya, maka niscaya Allah menjamin kepada kita bahwa Allah akan mencintai hamba-hamba yang melaksanakan perintahnya, baik wajib maupun yang sunnah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa melaksanakan kewajiban kita, bisa melaksanakan apa yang disunnahkan oleh Nabi kita, sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dicintainya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita berkaitan tentang ad-dinun nasihah. Ini sebetulnya panjang sekali pembahasan kita, ya. Dimulai daripada nasihat kepada Allah, dan hari ini yang terakhir adalah nasihat kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim memberikan nasihat kepada muslim lainnya, pasti tujuannya adalah demi kebaikan, demi kemaslahatan saudaranya. Itu tujuan daripada nasihat yang dilakukan. Oleh karena itu, ada seorang sahabat yang mengungkapkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing Rasulnya, yang kemudian Rasulnya mengajak kepada sahabat-sahabatnya untuk saling menasihati. Bahkan bab ini dilakukan dengan bai'ah. Kalau udah bicara bai'ah itu udah mengerikan bagi sebagian orang, karena bai'ah itu adalah janji setia yang mana kalau dilanggar itu ada konsekuensi yang berat. Nah, sahabat ini bernama Jarir bin Abdullah mengatakan bahwa beliau berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa yang pertama mendirikan sholat, yang kedua menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah wan nushi likulli muslim, yaitu memberikan nasihat yang tentu tujuannya menghendaki kebaikan bagi saudaranya pada setiap muslim lainnya, sampai dilakukan bai'ah. Dan ketika berbai'ah maka harus dipenuhi janji-janji yang diucapkan dalam bai'ah, dan beliau melakukannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ditanya apakah hukum daripada memberikan nasihat
kepada sesama muslim, hukumnya adalah wajib. Jadi tidak dikatakan sunnah, wajib. Baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah. Baik itu orang itu hadir di depan kita maupun orang itu tidak hadir di tempat kita, gaib. Maka hukumnya wajib, tidak boleh diabaikan. Tinggal bagaimana tata cara memberikan nasihat yang baik, yang itu yang perlu diperhatikan. Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Rasulullah mengatakan hakul muslim alal muslim sit, bahwa kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya itu ada 6. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah, wa idastansahaka fansahlahu, ketika dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Berarti posisinya adalah seseorang datang kepada kita lalu minta masukan, minta nasihat, minta pencerahan, maka pada kondisi seperti begini wajib bagi dirinya untuk memberikan nasihat. Maka ini merupakan kewajiban. Lalu kemudian hadis ini dijelaskan oleh Imam An-Nawawi bahwa apabila dia meminta nasihat darimu, maka wajib bagimu untuk menasehatinya. Jangan hanya mencari muka di hadapannya, jangan pula menipunya, dan janganlah kamu menahan diri untuk menerangkan nasihat kepadanya. Jadi jelas sekali bahwa ketika memberikan nasihat itu bukan yang sifatnya duniawi, yang sifatnya adalah diniatkan karena Allah, bukan mencari muka. Kemudian juga jangan sampai ada penipuan, karena nanti kita akan bahas bahwa nasihat itu ada yang berkaitan dengan ukhrawi dan ada yang berkaitan dengan duniawi. Kemudian dikatakan oleh seorang ulama, Syekh Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan kesimpulannya adalah hendaknya seorang muslim senantiasa mengingatkan kebaikan bagi saudaranya, baik ketika dia ada ataupun tidak ada. Dan janganlah dia hanya senang mencari muka ketika berada di hadapannya dan menggunjingnya apabila saudaranya itu tidak ada di hadapannya. Nah, ini yang mengerikan kayak begini nih. Di hadapan orang yang dia ketemu, Masya Allah, wajahnya cerah, senyum, dan lain sebagainya, bahkan dipuja-puja. Kemudian ketika orang itu nggak ada, langsung diomongin. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah ketika memberi nasihat menyebutkan kekurangan seseorang? Jadi kita datang seseorang nanya kepada kita berkaitan tentang seseorang, lalu kemudian boleh nggak kita menyebutkan kekurangan orang tersebut? Maka dalam bab ini, dalam Islam diperbolehkan. Tapi tentu adalah diniatkan karena Allah, ya, bukan ingin menggibah, bukan. Tapi diniatkan karena Allah, demi kemaslahatan orang yang nanya kepada dirinya. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada seorang sahabiat bernama Fatimah binti Qais. Beliau datang kepada Rasulullah menceritakan bahwa
beliau dilamar oleh 2 orang laki-laki. Ini janda, ya. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, selesai masa iddahnya, lalu datanglah 2 laki-laki melamar wanita ini, melamar Fatimah binti Qais. Maka kemudian beliau menyebutkan bahwa laki-laki yang datang kepadanya yang pertama adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua adalah Abu Jaham. Maka kemudian Rasulullah ketika mendengar 2 nama ini memberikan komentar. Amma Abu Jaham fala yadhu asahu an atikihi, bahwa kalau Abu Jaham ini adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Maksudnya adalah Abu Jaham ini orang yang paling mudah marah, dan kalau marah udah langsung memukul. Jadi ini kalau misalkan sekarang ini kayak disebutkan dalam bahasa kita KDRT, seperti yang terjadi pada seorang artis. Ya, Anda pada tahu, senyum dah senyum. Pak Guru tahu tuh. Kayak gitu, KDRT. Ini Abu Jaham kayak gitu, disebutkan Rasulullah kekurangannya. Ya. Karena apa? Ini pernikahan adalah proses yang panjang. Kalau dikatakan sekolah pernikahan itu sekolah yang terlama di dunia. Baru selesai ada 2 kemungkinan. Yang pertama cerai, yang kedua mati pasangan hidupnya. Ya. Adapun kata Rasulullah, wa amma Muawiyah fad'luk la mala lahu. Ya. Lalu kemudian dikatakan adapun Muawiyah itu adalah seorang yang miskin. Ya, Muawiyah miskin, padahal bapaknya itu Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Ternyata dengan kondisi walaupun dia keluarga ningrat, yang punya posisi baik di tengah masyarakat, ternyata Muawiyah hidupnya miskin. Ini kata Rasulullah. Padahal kemudian ketika Ali bin Abi Thalib syahid, lalu dia diangkat sebagai pemimpin kaum muslimin, sebagai khalifah. Tapi kondisinya miskin. Itu kata Rasulullah. Nah, maka kemudian Rasulullah memberikan solusi. Jadi bukan hanya memberikan komentar, cari solusi, kira-kira siapa yang layak buat Fatimah ini. Maka Rasulullah mengatakan, ankihi Usamah bin Zaid. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau kamu mau, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fatimah mengatakan, fakarihtu, tapi aku nggak suka dengan Usamah ya Rasulullah. Karena Usamah ini dikatakan adalah seorang sahabat yang kulitnya, maaf, rada gelap. Ya. Nggak enak nyebut hitam, nggak. Ya. Rada gelap. Ya. Dan Fatimah mengaku bahwa dia tidak suka. Ya. Tapi kemudian Rasulullah memberikan jeda kepada Fatimah. Summa qala. Nah, summa ini kan dalam hadis seperti yang hadis kedua, ketika Jibril datang juga summa, kemudian pergi. Ya. Summa dalam bahasa Arab ada jeda. Nah, Rasul memberikan jeda kepada Fatimah, tetapi Rasulullah tetap menganjurkan untuk menikah dengan Usamah. Ankihi Usamah, nikahlah kamu dengan Usamah. Maka kemudian aku pun menikah dengan Usamah. Apa yang terjadi? Faja'alallahu fi khaira. Yang kemudian ketika aku menikah dengan Usamah, maka aku mendapatkan kebaikan padanya. Masya Allah. Jadi maaf ya, mungkin secara fisik orang itu kurang menarik, tetapi dibalik ketidak menarikannya itu ada kebaikan pada dirinya. Maka Rasul menganjurkan, nikahlah kamu dengan Usamah.
Ya, walaupun tidak disebutkan kenapa harus menikah dengan Usama dalam hadis ini, tetapi memang Usama inilah orang yang dikatakan seorang anak sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena bapaknya Zaid bin Haritha ini adalah sahabat Rasulullah. Bahkan ketika jahiliyah sempat diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Kalau bapaknya dicintai, pasti anaknya dicintai, maka dijodohkan dengan Usama. Dan ketika Fatimah binti Qais menikah dengan Usama, mengatakan bahwa Masya Allah, Allah jadikan pada dirinya kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh Fatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis ini berkata dalam syarah Muslim, ya, karena ada di sini riwayat Muslim yang menjelaskan kitab Imam Muslim namanya Imam Nawawi. Beliau mengatakan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya menyebut apa-apa yang terdapat pada diri seseorang ketika bermusyawarah dan meminta nasihat. Boleh. Misalkan yang istri mengadakan pertemuan untuk membahas seseorang, maka pertemuan tersebut boleh menyebutkan tentang kelebihan, tentang kekurangan orang tersebut agar bisa mengambilkan hasil yang terbaik dari syura yang dilakukan. Jadi tidak apa-apa. Tapi diniatkan ketika kita ucapkan bukan untuk membuka aib dia, bukan untuk menggibah, bukan untuk menjelekan, tetapi dalam rangka untuk kebaikan orang tersebut. Maka diperbolehkan. Dan hal ini tidak termasuk dalam perbuatan ghibah yang diharamkan, bakal hal ini adalah nasihat yang wajib. Masya Allah. Maka para ulama mengatakan bahwa ghibah diperbolehkan dalam 6 hal. Salah satunya adalah ketika diminta nasihat. Ya, jadi boleh. Ya. Baik nasihat berkaitan dengan ukhrawi maupun duniawi. Masalah muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana bentuk nasihat kita kepada sesama muslim? Kita nggak bahas tentang cara, ya. Kalau memang perlu nanti kita bahas pekan depan. Tapi kita melakukan bagaimana bentuk nasihatnya. Adapun cara yang pertama kalau kita ingin menasihati saudara kita adalah mencintainya. Kita cintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kok begitu Ustaz? Karena Rasul mengatakan bahwa antara satu mukmin dengan mukmin lainnya ada satu tubuh. Kalau bunyan kata Rasulullah. Berarti apa? Saudara kita ini bagian daripada diri kita. Maka apa yang kita cintai itu pun harus kita berikan kepada orang yang kita cintai juga. Itu yang dikatakan Rasulullah. Maka berusaha dengan segala kemampuan daya. Karena apa? Karena memang untuk hal ini perlu perjuangan, perlu kerja keras untuk meraihnya, dicintai. Yang kedua adalah menunjukkan kemaslahatan untuk mereka dan menjauhi mereka dari kemudaratan. Jadi kita tunjukkan bahwa ketika kita memberikan nasihat kepada saudara kita adalah agar dia mendapatkan kemaslahatan, agar dia mendapatkan kebaikan, agar dia terhindar dari kemudaratan. Kan tidak ada orang yang ingin menjatuhkan saudara, nggak boleh dalam Islam itu. Nah ini yang dilakukan yang kedua. Adapun cara yang ketiga adalah mengajarkan masalah agama dan masalah dunia. Jadi salah satu bentuk yang kita lakukan adalah kita nasihatkan dia berkaitan dengan agama. Contohnya apa? Ketika dia datang kepada kita, Ustaz, saya mau masuk surga. Caranya bagaimana? Sebagian seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga dan saya terhindar dari api neraka? Nah ini masalah ukhrawi. Jelaskan, jangan disembunyikan. Waduh, nanti dia masuk surga duluan lagi. Nggak boleh. Sampaikan, karena apa?
bisa jadi kalau dia masuk surga, dia akan ingat, oh iya Ustadz ini yang mengatakan tentang amalan yang saya lakukan sehingga saya masuk surga. Lalu minta syafaat, ya Rasulullah, ya Allah, tolong Ustadz saya yang kemarin ngajarkan saya dunia, masukkan surga bersama saya. Kan bisa jadi kayak begitu. Maka ajarkan masalah dunia al-ukhrawi, masalah sholat diajarkan, masalah puasa diajarkan. Ada masalah duniawi, misalkan masalah bisnis. Contoh misalkan di sini Pak Yadi, ya ini Pak Yadi korbannya, ya Pak Yadi seorang yang ahli dalam masalah memperbaiki motor. Datang seseorang, Pak Yadi, ya, ini motor saya ini bermasalah nih, udah nggak enak nih. Kira-kira solusinya bagaimana? Diperiksa Pak Yadi. Nah, di sini ada bab yang ketika ngomong pasti didengar. Ya. Disinilah kemudian setan bisa menggoda kepada Pak Yadi. Oh ini rusaknya ini. Bahkan mungkin gak rusak, atau rusaknya kecil bisa diperbaiki, ganti aja. Ada beli yang baru, yang lama dipegang Pak Yadi, diperbaiki Pak Yadi, jadi baik lagi, dijual. Ini nggak boleh kayak begini, haram hukumnya. Ya. Karena apa? Itu merugikan saudaranya. Dan ini pernah saya dengar di, maaf ya, dalam resmi kayak begitu. Alhamdulillah min dzalik, ya. Alhamdulillah Pak Yadi nggak kayak begitu, ya. Alhamdulillah, ya. Maka ya jangan sampai. Atau mungkin ada jualan, ya. Mulai lagi motor misalkan, Pak Yadi mau perlu motor nih, tapi budget itu cuma segini, ya. Wah, ini lumayan ini budget nih. Ya, akhirnya dicari, dapat. Lalu kemudian disebutkan loh, oh ini kelebihannya gini. Tiba-tiba sebulan kemudian langsung soak. Itu juga nipu, nggak boleh. Sebutkan kekurangannya, sebutkan kelebihannya. Karena apa? Ini demi kemaslahatan dia di dunia juga, karena dia kerja perlu kendaraan yang bagus dan sebagainya. Nah, nggak boleh dalam masa duniawi juga untuk tidak memberikan kebaikan bagi saudaranya. Maka ajarkan tentang masalah ukhrawi, berikan nasihat ukhrawi, tapi juga duniawi diajarkan. Insya Allah tidak ada kerugian. Bahkan saya sering mengatakan pada orang-orang yang jago masak, iyo, kalau memang ahli masak, ajarin orang lain agar bisa masak seperti Anda. Nggak usah disembunyikan, karena beda tangan beda rasa. Beda tangan beda rasa. Jadi jangan sampai disembunyikan. Kalaupun kemudian dia misalkan, maaf, soal dia pintar ya, bahkan kadang-kadang lebih pintar dari gurunya, dia kemudian mendirikan satu perusahaan tersendiri pisah dari gurunya, maka kita mengatakan alhamdulillah. Karena apa? Kalau saya mati dia masih ngerjakan itu, pahala ngalir, karena ilmu yang bermanfaat. Maka jangan sampai pelit-pelit, ya. Yang keempat, menutup aib mereka. Ini tidak ada hubungan dengan yang tadi, ya. Artinya di sini adalah kita itu tidak boleh membuka aurat dalam rangka untuk menjatuhkan orang tersebut. Ini yang tidak boleh. Tutup aurat mereka, tutup aib mereka. Ya. Kalau dalam rangka memperbaiki boleh, tapi kalau tidak dalam rangka memperbaiki tidak boleh. Maka kata Rasulullah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Barang siapa menutup aib orang lain. Contohnya begini, kita punya tetangga, maaf, mungkin mantan perempuan nakal, tapi berubah, dia tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tadinya di kampung ini jumlahnya cuma sedikit, dia yang tahu hanya beberapa orang yang tahu tentang latar belakang perempuan tersebut. Lalu datang penduduk lain ke sini, masuk, jadi banyak. Dan perempuan ini udah berubah, ya. Dan dia kemudian terkenal baiknya, solehahnya. Lalu, naudzubillah, jangan sampai kayak lo mah nggak tahu latar belakang dia. Gua mah tahu, dia tuh mantan perempuan nakal, tahu. Loh, itu jangan dilakukan. Kalau kita tutup, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa aib
kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Artinya di akhirat Allah tuh nggak peduli dengan aib yang kita miliki. Dianggap nih orang ini baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tutup. Ya. Kalau kita punya teman dia pernah melakukan hal-hal yang salah dan tidak ada yang tahu kecuali kita, maka kalau kita bisa perbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau susah diperbaiki, ya, maka jangan disebar, menjelek-jelekan dia, mengungkap aibnya, tidak boleh. Yang terakhir adalah tidak mencelakai mereka. Jangan celakai mereka. Bentuknya bagaimana? Disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Jangan kamu menghina. Ini menyelakai orang lain. Menghina nggak boleh. Ya. Kenapa? Orang yang dihina itu bisa jadi lebih baik dibandingkan orang yang menghina. Kemudian dikatakan lagi, wala talmizu anfusakum. Janganlah kamu memanggil, ya, dirimu dengan cara mencela diri kita sendiri. Jadi apa? Kita mengatakan, kalau saya mah, bahasa menjelek-jelekan diri kita, mencela diri kita, itu nggak boleh. Wala talmizu anfusakum, nggak boleh. Kemudian wala tanabazu bil alqab, dan tidak boleh memanggil dengan gelaran-gelaran, panggilan-panggilan yang mengejek. Gendut, nggak boleh. Krempeng, pesek, pendek, nggak boleh. Kecuali memang kalau dalam rangka yang mungkin untuk membedakan, itu mungkin bisa, tapi dengan seizin orangnya. Kayak misalkan saya di Asyifa itu kan ada ihsan lagi itu ada 3. Untuk membedakan bingung. Akhirnya disebutlah saya ihsan kabir. Kenapa kabir? Karena badan saya paling besar. Maka tidak apa-apa. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan ada beberapa ulama namanya a'mas, a'ma, buta. Padahal dia nggak buta. Ya. A'som, tuli. Padahal dia nggak tuli. Ya. Nah, karena ada hal-hal cita-cita di belakang nama itu tersebut. Kemudian dikatakan lagi bahwa tidak boleh istanibu katsiran minadh dhon, tidak boleh suudzon karena dosa. Wala tajassasu, kemudian jangan juga kita melakukan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Enggak boleh. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan juga janganlah di antara mereka saling menggunjing, menggibah di antara mereka. Maka Allah mengatakan orang yang menggibah itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jadi meninggal saudara kita, kita makan dagingnya. Nah, itu gambaran orang yang suka menggibah. Maka solusinya bagaimana? Bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu masyaallah muslimin, inilah beberapa langkah yang bisa kita lakukan dalam menasihati saudara kita. Semoga Allah menjaga diri kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk bisa menasihati saudara kita. Kurang lebihnya minta maaf. Ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah Jumat depan kita akan ketemu lagi dalam pembahasan hadis-hadis yang lain dari kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.